Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Koperasi dan Kemitraan Agribisnis yang pertemuan yang keempat ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang manajemen struktur dan desain koperasi agribisnis ya. Jadi koperasi ini kan memang adalah adalah sebuah usaha yang semacam perusahaan kecil. Makanya dia butuh manajemen karena banyak anggota. Jadi kalau tidak ada manajemen maka tidak bisa terurus semua, maka butuh manajemen, terus struktur kepengurusan, dan bagaimana mendesain agar koperasi ini istilahnya itu tidak sampai mati ya. Oke, jadi kenapa sih harus ada manajemen dalam sistem perkoperasian, terutama untuk koperasi agribisnis. Koperasi kan banyak jenisnya ya, seperti materi sebelumnya. Hanya ini kita lebih banyak membahas tentang bagaimana koperasi pertanian. Nah, koperasi ini mempunyai peran ganda sebagai suatu organisasi ekonomi sekaligus sebagai organisasi sosial. Nah, organisasi ekonomi itu kenapa disebut organisasi ekonomi? Karena koperasi ini menjalankan beberapa usaha. Sementara dia dianggap sebagai organisasi sosial karena koperasi ini mengurusi banyak orang. Jadi ada pengurus, ada anggota ya, seperti itu. Jadi koperasi itu punya motif ekonomi tapi juga bergerak di bidang sosial. Sehingga karena tadi punya peran ganda, maka menjadi penting ada sistem manajemen yang istilahnya tuh yang bisa mengatur. Sebagai sebuah organisasi ekonomi itu akan diukur, walaupun juga tadi peran ganda ya, dia juga sebagai organisasi sosial, tapi koperasi ini dinilai bagusnya atau kualitasnya itu dari majunya itu dari sistem perekonomiannya. Jadi dari aktivitas ekonomi di koperasi itu. Jadi bagaimana para pengurus menghadapi persoalan yang terjadi. Jadi kadang memang walaupun meskipun kebanyakan di koperasi ini biasanya bermasalah SDM, tapi tidak sedikit juga yang bermasalah di ekonominya, di permodalannya ya. Nah, jadi dan yang paling sulit diselesaikan itu adalah masalah yang dari dalam, misalkan kayak pengurus tidak amanah, atau modal yang dikorupsi misalkan, atau modal yang tidak bisa terputar, atau pengurus yang tidak mengembalikan pinjaman dan lain sebagainya. Nah, apalagi misalkan sudah pengurus yang tidak bisa diurus, anggota tidak bisa diurus, pengurus juga ternyata menggunakan sumber daya manusia yang tidak bisa mengelola koperasi. Nah, itu akan semakin menambah kesulitan di dalam menjalankan koperasi. Nah, manajemen koperasi ini memiliki beberapa sifat. Jadi pertama bahwa dalam sistem manajemen koperasi kekuatan tertingginya itu adalah pada rapat anggota. Jadi rapat anggota itu disitulah nanti ada keputusan bagaimana nanti misalkan penggunaan apa yang mau diusahakan, penggunaan modal dan segala macam itu diputuskan di rapat. Jadi kan ada rapat tahunannya ya, ada rapat tahunan, ada rapatnya yang bisa diadakan mendadak jika ada hal-hal yang perlu segera diselesaikan. Kemudian pengurus dan badan pemeriksa yang kedua. Jadi kekuasaan tertinggi tadi adalah di rapat ya. Kemudian ada
pengurus dan pemeriksa, kemudian ada pembagian sisa hasil usaha. Jadi kan kalau di koperasi ini dia sistemnya itu bagi hasil ya. Kemudian ada usaha koperasi, karena kan koperasi tidak bisa hidup kalau tidak ada usahanya ya. Nah, dan biasanya yang menjadi anggota koperasi itu ya memutar uangnya itu di koperasi itu juga. Jadi maksudnya kayak misalkan ada jual apa gitu, kalau koperasi pertanian ya, kayak jual pupuk, dia tidak beli lagi tempat lain, jadi sudah disediakan di koperasinya. Nah, kemudian koperasi yang unit usahanya banyak dan luas, itu pengurusnya dimungkinkan mengangkat manajer. Jadi ada sistem manajer kalau koperasinya itu sudah besar, tapi kalau koperasinya kecil itu tidak ada, hanya paling ketua koperasi. Tapi kalau sudah besar usahanya itu biasanya ada manajer. Nah, manajer inilah yang akan memimpin sistem manajemen yang ada di dalam koperasi itu. Nah, ini ada beberapa pola manajemen koperasi. Jadi yang pertama planning, perencanaan. Jadi pada koperasi untuk menentukan usaha yang akan dijalankan terlebih dahulu ditentukan usahanya dalam rapat. Jadi kan keputusan tertingginya di rapat tadi ya. Kemudian, nah usaha yang sudah disepakati tadi karena sudah disepakati bersama maka akan dijalankan. Jika dijalankan nanti kan akan lebih mudah karena atas kesepakatan bersama. Kemudian dalam kerangka proses manajemen untuk planning itu meliputi luas daerah kerja, penentuan bidang usaha yang akan digarap, maksudnya yang dibahas di rapat itu ya, persyaratan keanggotaan, jumlah dan peran anggota, tingkat perkembangan dan keuntungan yang dicapai, pola hubungan dengan sesama koperasi. Jadi semua direncanakan yang masuk di perencanaan. Kemudian kebijakan pembagian dan hasil usaha, bagaimana kerjasamanya dengan pemerintah dan swasta. Kemudian yang terakhir itu pola kepengurusan. Jadi harus diatur. Makanya memang kalau koperasinya mau maju, yang menjadi pengurusnya itu ya benar-benar orang yang mengerti bagaimana mengurus koperasi. Dan yang paling mengerti itu biasanya adalah orang-orang yang paham manajemen ya. Karena kan koperasi ini unit usaha, jadi dia harus di manajemen dengan baik biar bisa dijalankan dengan baik. Yang kedua ya tadi planning, kedua organizing. Jadi usaha yang direncanakan membutuhkan struktur organisasi yang sesuai. Jadi tadi kan sudah direncanakan, kemudian diorganizing. Nah, jadi yang termaksud di dalamnya adalah pembinaan. Nah, jadi kan tadi sudah planning ya, sudah direncanakan apa yang akan dilakukan. Biasanya kan rapatnya itu setahun sekali untuk kayak rapat kerja gitu. Nah, di organizing ini nanti akan ada penentuan-penentuan kayak pola hubungan gitu, hubungan komunikasi. Misalkan usaha misalkan pengolahan hasil pertanian, misalkan ubi jalar mau diolah jadi keripik, jadi tepung dan sebagainya. Nah, itu kan ada tuh yang menjadi penanggung jawabnya. Nah, para penanggung jawab ini nanti kan ada lagi yang penanggung jawab misalkan ada khusus untuk pengolahan hasil pertanian, ada khusus hasil-hasil pertanian. Nah, itu nanti akan ada yang manajeri yang paling tinggi, nanti pola komunikasinya itu supaya bisa tidak tumpang tindih. Jadi misalkan ada kendala nanti dikomunikasikan ke siapa. Nah, itu namanya organizing ya. Kemudian jadi yang masuk dalam organizing ini adalah pembagian kerja, departemenisasi, jadi kayak pembagian job. Kemudian bagan organisasi, rantai perintah dan kesatuan perintah. Jadi maksudnya
orang di bawah itu akan mengerti, dia nanti nurut sama siapa. Jangan sampai misalkan kan ada orang dalam organisasi itu biasanya nyolot begitu, mau diurusi semua padahal bukan bidangnya. Nah kalau para anggota itu, para pengurus itu tahu jalur komunikasinya, misalkan dia hanya bisa nurut sama ini, dia akan hanya mendengarkan perintah dari situ, tidak akan dia dengarkan lagi yang lainnya. Kemudian saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi itu aliran komunikasi, dari mana dulu ini komunikasi berlangsung, misalkan dari pimpinan, misalkan koperasinya sudah besar, dari manajernya turun kemana, itu namanya aliran komunikasi, saluran komunikasi. Oke, selanjutnya adalah directing. Jadi directing ini melalui hubungan komunikasi antara semua unsur koperasi akan maksimal. Jadi kayak koneksi begitu, bukan koneksi sih, penggunaan tadi sih dia sudah ada hubungannya dengan organizing, hanya mungkin penulisnya ini yang saya kutip itu dia memisahkan. Kemudian yang berikutnya adalah koordinasi ya. Jadi koordinasi yang dimaksud adalah hubungan kerja yang serasi, bertugas di berbagai baik itu untuk tatap muka maupun misalkan gini, kayak pola komunikasinya gitu. Kalau koordinasinya, jadi sebenarnya sudah ada hubungannya sih dengan organizing tadi, cuman di sini dia dipisahkan, lebih dipisahkan pembahasannya ya. Jadi kayak jalur koordinasi begitu supaya tidak tumpang tindih. Yang terakhir adalah controlling. Jadi karena kegiatan manajemen, maka harus dikontrol supaya bisa diketahuan, misalkan masih kurang, atau ini ada yang tidak sesuai dengan perencanaan kan. Jadi controlling itu kan ada di pertengahan, ada di akhir. Nah biasanya ada dua hal itu. Jadi di pertengahan itu misalkan lagi berjalan kegiatannya, nah itu dikontrol. Ada juga yang dikontrolnya itu pas sudah selesai, sudah langsung evaluasi. Tapi lebih bagus kalau dikontrol pas jalannya, jadi biar ketahuan misalkan ini ada yang kurang, nanti bisa diperbaiki di perjalanan. Kemudian yang berikutnya adalah desain koperasi agribisnis. Jadi di materi ini tadi judulnya sama organisasi ya, cuman organizing ini masuk ternyata di manajemen. Jadi saya hanya mengambil akan menyampaikan dua bagian. Yang berikutnya adalah desain koperasi agribisnis. Jadi bagaimana mendesain agar koperasi agribisnis ini bisa tetap bertahan. Jadi karena kan koperasi banyak yang sudah mati ya. Nah, salah satu cara mendesain koperasi yang terbaik itu misalkan nih kelebihan kapasitas ya, misalkan modalnya sudah besar, nah itu akan diarahkan untuk ini memasukkan yang bukan anggota menjadi bagian. Misalkan kalau modalnya sudah berlebihan, itu bisa dipinjamkan di luar anggota. Itu salah satu cara membesarkan koperasi. Hanya ini kan berisiko ya, biasanya yang di luar anggota ini susah dijangkau, dan biasanya kalau misalkan dia tertunggak pengembaliannya, nah itu kan menjadi masalah. Karena sifatnya orang desa itu ya, kalau dia lihat ada temannya yang melanggar, dia juga akan ikut-ikutan itu. Makanya itu yang bikin banyak koperasi di desa-desa itu menjadi cepat mati seperti itu ya. Nah ini biasanya yang butuh didesain kembali koperasinya itu biasanya adalah koperasi di desa. Karena tadi saya bilang bahwa di desa itu biasanya banyak yang suka ikut-ikut, misalkan kalau temannya sudah menunggak, atau dia dengar di sana lebih murah, misalkan kan ada usahanya ya koperasi. Nah kalau dia dengar di sana ada yang lebih murah ininya yang dijual, misalkan kayak pupuk atau bibit yang baru itu lebih murah dia. Biasanya petani itu lari ke situ.
Jadi makanya dia memang butuh perlakuan khusus. Makanya yang biasanya didesain ulang koperasinya itu adalah koperasi-koperasi yang ada di desa. Namun sekarang kan pemerintah itu kayak koperasi itu kayak diseragamkan begitu ya, padahal sebenarnya setiap wilayah itu punya karakternya masing-masing. Jadi tidak bisa misalkan pemerintah dia turunkan semua harus sama jenis koperasinya, itu nggak bisa, karena setiap daerah punya kearifan lokal sendiri. Dan koperasi ini kan pada awal mulanya itu muncul dari masyarakat, jadi harusnya memang memperhatikan bagaimana kebutuhan masyarakat, jangan langsung turun dari pemerintah. Nah, ini berikutnya kelemahan koperasi di pedesaan. Jadi biasanya pada penentuan kepengurusan itu dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh rasa tenggang rasa ya. Jadi kayak misalkan keluarganya ya, keluarganya si ini, keluarganya si itu, tidak berdasarkan kemampuan. Yang kedua, budaya manajemen masih bersifat feodal ya, feodalistik. Jadi pengawasan itu belum berfungsi. Kalau misalkan keluarganya pejabat gitu, sudah itu biasanya pengawasannya jadi berkurang. Kemudian anggota koperasinya itu cenderung heterogen, jadi berbagai suku biasanya ya. Nah, dan karena di desa biasanya tingkat pendidikannya rendah, perbedaan itu biasanya menjadi polemik seperti itu. Kemudian usaha yang dilakukan biasanya tidak fokus. Jadi semua mau diusahakan, karena tadi sebenarnya kekurangannya karena tidak ada manajer yang dipakai seperti itu. Karena kan syaratnya kalau harus ada manajer itu jika koperasinya besar, sementara kalau di desa itu koperasinya kecil. Yang berikutnya, masih rendahnya kualitas pelayanan ya. Kemudian masih lemahnya sistem informasi. Karena apa? Sistem informasi kan sekarang by internet ya. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai internet ya nanti bisa ketinggalan. Dan biasanya kan memang SDM-nya koperasi di pedesaan itu kan tidak mumpuni seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, belum berperannya koperasi sebagai penyalur sarana produksi pertanian. Jadi memang masih banyak yang harus dibeli, tidak bisa dibeli di koperasi. Padahal pada awalnya kan koperasi itu ditujukan untuk mendistribusikan sarana produksi itu. Tapi meskipun banyak kekurangannya tadi, tetap saja karena dia adalah organisasi yang pernah tumbuh subur, yang pernah besar, itu pasti ada kelebihannya dan bisa dikembalikan. Nah, ini ada beberapa. Pertama, jumlah koperasi banyak dan menyebar serta jenis koperasi yang beragam. Kemudian suksesnya koperasi sektor pertanian itu biasanya pertanian agribisnis dan keuangan dapat dipandang sebagai mewakili potensi pemicu menuju adanya konglomerasi itu kayak mau mengkomersialkan si koperasi ini. Jadi itu kekuatannya. Jadi ya jumlahnya banyak, kalau bersatu bagus begitu. Kemudian captive market anggota, jadi maksudnya kan anggotanya banyak, jadi bisa sebenarnya bagus buat pasar seperti itu. Nah, kemudian meskipun tadi ada kekuatannya juga tantangannya banyak ya. Tantangan untuk memperbaiki itu pertama adalah harus kita luruskan citra koperasi, karena sekarang kan kayak buruk begitu ya. Kemudian tantangan untuk terus menyebarluaskan dan mengembangkan pemahaman atas prinsip koperasi. Kemudian tantangan heterogenitas ya. Kemudian tantangan kepemimpinan dan inisiatif. Kemudian tantangan untuk mewujudkan kondisi yang memungkinkan koperasi dapat berkembang.
Maksudnya ini kayak kebijakan pemerintah seperti itu. Nah, ini yang terakhir, ada beberapa persyaratan agar bisa memperbaiki koperasi. Pertama, koperasi perlu mengembangkan kembali prinsip-prinsip atau jati diri koperasi. Yang kedua, koperasi perlu ditampilkan lebih dari sekedar badan usaha, tetapi juga sebagai organisasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penguatan gerakan koperasi. Ya, ini butuh dukungan pemerintah ya. Kemudian sebagai organisasi koperasi, koperasi perlu dapat mengatasi berbagai kelemahan internal, yaitu sumber daya manusia. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana koperasi itu dijalankan. Kemudian yang keempat, penerapan prinsip koperasi juga perlu dilakukan, tidak hanya intra koperasi tetapi juga antara koperasi. Nah, oleh karenanya pengembangan jaringan usaha koperasi sebagai faktor penentu merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai kegiatan ekonomi rakyat perlu untuk digalakan kembali. Kemudian semua aspek bagi pengembang koperasi berbasis anggota tersebut memerlukan suatu persetujuan yang tidak hanya sekedar manajerial tetapi juga fundamental. Jadi memang tidak hanya sekedar bagaimana manajemennya bagus, tapi kalau misalkan kebijakan pemerintah tidak berpihak ya juga akan bermasalah seperti itu ya. Itu mungkin ya materinya untuk pertemuan keempat. Insya Allah nanti di pertemuan keempat ini belum ada ini ya tugas. Nanti di pertemuan kelima nanti kita akan ada kunjungan, juga nanti ada tugas tentang pelaporan. Jadi pelaporan pelaporan koperasi, pelaporan keuangan ya. Nanti teman-teman akan membuat pelaporan. Nanti kita akan ada kunjungan di salah satu koperasi yang ada di Kota Palopo. Oke. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti materi kita akan kita selesaikan sebelum bulan Ramadan. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa nanti di video berikutnya. Semangat belajar. Jangan belajar hanya karena ingin dapat nilai ya, tapi untuk bekalnya nanti untuk kedepannya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.